Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ambukinan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial merajut peci. Dan kita perlu mempersiapkan benang dari bahan katun. Ini saya ambil katun panda dari aneka benang, hakpen atau jarum rajut, serta gunting sebagai pemotong benang. Pertama-tama kita buat dulu magic ringnya seperti ini. Lalu kita buat 3 CH yang akan kita anggap sebagai DC atau double crochet. Ini di lubang yang ketiga kita besarkan sedikit. Selanjutnya kita akan membuat 11 DC. Kita sudah sampai di DC yang ke-12. Kita sempitkan dulu lubangnya. Lalu kita akan slip stitch di sini di lubang ketiga. Selanjutnya kita buat 3 CH sebagai pondasi membuat DC. Lalu kita membuat 1 DC di lubang yang sama. Selanjutnya kita akan membuat 2 DC dalam 1 lubang, sehingga nantinya DC-nya akan berjumlah 24 sampai lubang yang terakhir. Kita sudah selesai membuat 24 DC. Selanjutnya kita akan slip stitch di lubang yang ketiga. Lalu kita buat pondasi kembali sebanyak 3 CH. Kita lanjutkan dengan membuat DC, dan setiap 2 kali DC kita beri jarak 2 CH seperti ini. Kita lanjutkan lagi membuat DC di setiap lubang. Kita buat CH 2 kali, lalu kita lanjutkan di lubang berikutnya. Step awal ini adalah 2 DC dan 2 CH sebagai jarak. Kita sudah sampai di lubang terakhir. Kita buat 2 CH terakhir sebagai jarak. Lalu kita slip stitch di lubang ketiga. Kemudian kita lanjutkan membuat CH sebanyak 3 kali. Lalu kita membuat 2 DC di lubang sebelahnya. Seperti ini. Kita buat 2 DC dalam 1 lubang. Kita beri jarak 2 CH. Lalu kita lanjutkan membuat DC di lubang berikutnya. Anggap saja ini row pertama. Di row pertama ini kita buat 2 DC dalam 1 lubang seperti ini. Kita beri jarak 2 CH. Lalu di row kedua kita membuat 1 DC dalam 1 lubang. Itu saja yang membedakan, teman-teman. Kita sudah sampai di row kedua bagian akhir. Kita buat 1 DC terakhir, kemudian kita beri jarak 2 CH, dan kita buat 1 DC untuk melengkapi row pertama. Sengaja menguncinya di sini, nanti lama-lama dia akan ke tengah. Sekarang kita lanjutkan membuat CH sebanyak 3 kali sebagai pondasi. Kita lanjutkan dengan membuat DC, dan di step ini di row pertama bagian awal dan bagian akhir kita increase 1 DC, sehingga bagian awal dan bagian akhir menjadi 2 DC dalam 1 lubang. Kita buat 2 CH sebagai jarak. Lalu kita membuat
1 DC dalam satu lubang di row kedua. Kita lanjut ke row pertama, sama metodenya. Di awal kita increase 1 DC, di tengah-tengah kita buat 1 DC dalam satu lubang, dan di bagian akhir kita increase kembali menjadi 2 DC dalam satu lubang. Kita sudah sampai di row 2 terakhir di step kelima. Kita buat 1 DC terakhir, kemudian kita buat 2 CH sebagai jarak, dan kita lengkapi row pertama dengan increase 1 DC atau menjadi 2 DC dalam satu lubang. Kembali kita slip stitch di sini. Di step 5 ini 1 2 3 4 5. Di step 5 ini row pertamanya harus berjumlah 6. Jika jumlahnya lebih dari 6 atau kurang dari 6, berarti ada kesalahan yang kita perbuat. Karena saya kalau untuk kerajutan sangat perfeksionis, biasanya saya bongkar kembali. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita buat pondasinya kembali dengan membuat 3 CH. Kita lanjutkan dengan membuat DC. Dan seperti biasa ini di lubang terakhir kita increase 1 DC. Ini kita sudah memasuki step 6 di row pertama. Kita buat jarak 2 CH. Kemudian kita masuk ke row kedua dengan membuat 1 DC dalam satu lubang. Di sini row pertamanya akan berjumlah 8 DC. Ini kita increase di bagian awal. Di bagian tengah kita normal saja 1 DC dalam satu lubang. Dan di bagian akhir kembali kita buat 2 DC dalam satu lubang atau increase 1 DC. Kita sudah hampir sampai di row ke-1, step ke-6 di bagian akhir, dan kita akan membuat increase DC atau membuat 2 DC dalam satu lubang di lubang pertama. Kemudian kita lanjutkan di lubang kedua atau lubang terakhir. Selanjutnya kita slip stitch. Ini adalah step ke-7 teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti step-step sebelumnya, yaitu di bagian pertama atau di row pertama kita tambahkan 1 atau kita increase 1, di bagian akhir juga di increase 1, sehingga di step ke-7 ini akan berjumlah 10. Kita akan melanjutkan hingga 4 step berikutnya atau di step ke-10, di mana jumlah row satunya adalah 16 DC. Kita sudah sampai di step ke-10 teman-teman. Kita sudah ada di row pertama atau row terakhir di step ke-10 ini. Kita akan membuat increase di lubang pertama. Selanjutnya kita akan membuat DC di lubang-lubang berikutnya. Kita sudah di akhir step 10. Kita langsung saja slip stitch di sini, dan kita harus pastikan bahwa jumlah row pertama ini adalah 16 DC, sementara row kedua adalah tetap 2 DC. Kita memasuki step ke-11, dimana di step ke-11 ini row pertama akan decrease 1 lubang di lubang pertama dan di lubang terakhir. Karena ini sudah berjumlah 16, dia akan berubah menjadi 14. Kita sudah berada di lubang terakhir row pertama di set ke-11 ini atau step ke-11 ini. Kita akan decrease 1 lubang. Kita akan langsung saja membuat CH sebanyak 2 kali sebagai jarak. Lalu kita buat di row kedua increase atau penambahan. Ini kebalikannya teman-teman.
kita buat increase di row kedua, sehingga yang tadinya 2 DC menjadi 4 DC. Kembali saya ingatkan bahwa di step ke-11 ini adalah di row pertama kita decrease 1 di awal dan 1 di akhir, sementara di row kedua kita increase 1 di awal dan 1 di akhir. Kita sudah berada di akhir step ke-12. Kita langsung saja slip stitch di lubang yang ketiga ini, kemudian kita buat 3 CH sebagai pondasi di step ke-13 ini. Nah, untuk step ke-13 sampai step ke-17 atau step akhir sebelum kita finishing, metodenya sama saja. Kita akan melakukan metode yang sama sehingga di step ke-17 di row pertama akan berjumlah 2, sementara di row kedua akan berjumlah 16. Kita sudah di akhir step ke-16 teman-teman. Kita langsung slip stitch saja di lubang ketiga seperti ini, lalu kita buat CH sebanyak 3 kali sebagai pondasi. Untuk step ke-17 kita buat DC di lubang berikutnya, kita buat jarak kembali sebanyak 2 CH, lalu kita akan increase di row kedua sebanyak 1 kali di awal dan di akhir. Ini sudah di lubang terakhir row kedua. Kita buat 2 DC atau increase 1 DC. Selanjutnya kita buat jarak sebanyak 2 CH, dan metodenya kita akan lanjutkan sampai lubang terakhir di step ke-17. Kita sudah di akhir step ke-17 teman-teman. Langsung saja kita slip stitch di lubang yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan ke step berikutnya, kita pastikan dulu antara row pertama dan row kedua itu adalah hitungannya pas. Row pertama kita akan hitung sebanyak 2 DC, sementara row kedua adalah sebanyak 16 DC. Kita langsung saja membuat pondasi untuk step berikutnya. Ini adalah finishing pertama. Kita buat 3 CH sebagai pondasi, lalu kita buat DC di lubang berikutnya, dan di jarak ini kita buat 2 DC saja sesuai dengan jumlah CH-nya. Selanjutnya kita akan membuat DC di setiap lubang. Kita sudah berada di akhir step ke-18 atau finishing awal. Kita akan membuat 2 DC terakhir pada jaraknya. Selanjutnya kita akan slip stitch di lubang yang ketiga seperti biasa. Setelah ini kita buat 3 CH sebagai pondasi, dan kita akan membuat DC di setiap lubang sampai 2 baris berikutnya. Ini sudah di akhir step ke-20 atau di akhir finishing awal. Kita buat 1 DC terakhir, kemudian kita slip stitchkan langsung di rantai ketiga seperti ini. Setelah ini kita akan melakukan finishing akhir. Kita buat 1 SC di dalam lubang yang sama sebagai pondasi, kemudian kita akan melanjutkan dengan membuat SC di sekeliling rajutannya, dan kita akan membuat SC di sekeliling peci sampai 4 baris berikutnya atau sesuai selera ya teman-teman. Kita sudah sampai di bagian akhir teman-teman. Berhubung benangnya hanya cukup untuk 3 baris, saya hanya membuat finishing 3 baris saja. Dan sekarang kita akan membuat 1 SC terakhir, kemudian kita akan slip stitch dengan melewati pondasinya seperti ini. Kita kunci 1 CH, lalu kita gunting benangnya.
Setelah kita gunting, kita siapkan semua, kita hanya perlu menyelipkan benangnya di sela-sela rajutan. Seperti ini hasilnya teman-teman, sisa benang yang sudah saya selipkan di sela-sela rajutannya. Ini dia teman-teman hasilnya, peci rajut yang sudah saya buat hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.